Mereka sengaja dari awal sampai sekarang terus memfitnah saya, terus berbicara kebohongan. Coba kalian perhatikan, 1 minggu bisa berapa kali mereka minta media untuk press con. Dan itu untuk tujuannya hanya membentuk opini. Karena mereka perlu opini ini untuk apa? Pasti mengenai semalam preskon itu ya. Iya, sebenarnya saya meluruskan. Sebenarnya itu bukan SP3, tapi itu adalah proses dari saya pencabutan pelapor. Jadi saya kan melapor mereka kan di awal kan gitu. Jadi kan waktu saya melaporkan mereka di pertama itu, nah saya harus mencabut itu dulu. Karena kenapa? Itu proses yang harus saya jalani. Kenapa? Coba itu sebenarnya karena begitu kita menemukan, kuasa hukum saya menemukan ada unsur yang lebih berat ya, contoh dari saksi yang sudah di BAP dan juga ada beberapa bukti video rekaman dan segala macam gitu. Nah itu ternyata ada unsur yang lebih berat. Nah untuk saya mengganti unsur itu tentu laporan yang lama tuh saya harus cabut dan baru selang nggak begitu lama saya bikin laporan baru. Nah inilah yang mereka terima surat itu, pencabutan dari saya. Itu bukan dari pihak kepolisian menghentikan perkara itu yang dikatakan kebohongan mereka bahwa itu SP3, itu salah. Itu mereka sudah memfitnah pihak aparat kalau begitu kan. Polisi tidak mengeluarkan surat SP3 dan bukan berarti mereka tidak terbukti. Bukan, itu salah besar, itu kebohongan gitu. Yang benar adalah saya melaporkan kembali dengan pasal yang lebih berat gitu. Nah, makanya kan mereka selalu membentuk opini bahwa bahwa ini loh klien saya tidak bersalah, ini loh klien saya begini, ini loh pihak aparat sudah menghentikan, ini mereka hembuskan ini supaya apa? Ini ingin mempengaruhi proses terdakwanya ini yang masih lagi perjalanan persidangan kan gitu. Mereka sengaja dari awal sampai sekarang terus memfitnah saya, terus berbicara kebohongan. Coba kalian perhatikan, 1 minggu bisa berapa kali mereka minta media untuk press con. Dan itu untuk tujuannya hanya membentuk opini. Karena mereka perlu opini ini untuk apa? Untuk bisa mempengaruhi jaksa dan hakim untuk memutuskan nanti vonisnya dia. Tapi kembalikan lagi, saya tenang, saya sabar, dan saya percaya bahwa aparat kita ini tidak bisa termakan dengan opini. Jaksa, hakim, kepolisian sudah biasa menangani kasus artis, politisi, koruptor gitu kan. Itu berdasarkan bukti dan saksi, bukan opini yang mereka butuhkan. Kalau opini yang mereka lihat, ya semua orang bisa pura-pura nangis depan kamera, semua orang pura-pura terjolimi, terus bisa mempengaruhi hakim dan itu jaksa, kan nggak begitu. Makanya kenapa dari kemarin saya juga diam, tidak mau berbicara, karena buat saya pada saat dia sudah menjadi tersangka dan sudah dipenjara, sebenarnya saya sudah puas di situ, dan buat saya sudahlah gitu kan, dia sudah menjadi tersangka, itu sudah jawaban. Walaupun mereka sekuat tenaga menciptakan opini, membuat netizen seolah-olah menyerang saya, seolah-olah mereka tidak mendapatkan keadilan. Itu kan secara tidak langsung mereka ini menyalahkan aparat kepolisian, jaksa, dan hakim. Tapi mereka memang sengaja, pintar sekali, mereka tidak mau secara lantang menyalahkan aparat. Tapi kan arahnya ke sana, ya kan? Nah, saya ini nggak mau digiring oleh mereka seperti itu. Mereka ini menciptakan opini itu untuk mempengaruhi nanti proses persidangan ini. Tapi itu pun tidak membuat konsentrasi saya pecah dan saya tidak mau meladenin ini. Tapi begitu mereka semalam memojokkan aparat lagi dan memfitnah kepolisian bilang bahwa itu dikeluarkan SP3, saya harus berbicara. Karena nggak boleh, itu jahat loh. Fitnah kepolisian loh. Kan media bisa cek langsung apakah itu SP3 atau surat cabutan dari saya. Kalau boleh tahu unsur terberat apa sih yang sudah ditemukan? Kalau unsurnya biar lebih jelas, biar dibicarakan oleh pihak kuasa hukum saya dan kepolisian. Yang pasti saya kenapa memilih unsur ini yang lebih berat, karena buat saya, buat apa kalau ada
diamond, saya memilih perak. Gitu. Saya lebih memilih diamond karena saya harus memberikan efek jerah buat semua orang yang masuk ke dalam rumah saya. Itu kan rumah milik saya. Saya beli sebelum ada mereka dan mereka numpang di dalam rumah saya. Lalu mereka dobrak saya, mereka jebak saya, mereka fitnah saya. Kan harus ada pertanggungjawaban hukum di sini. Dan juga sudah lama sekali, beberapa bulan yang lalu, dan ini juga buktinya sudah saya serahkan kepada pihak kepolisian. Salah satu dari mereka yang dobrak pintu saya, yaitu manajer bandnya dia, itu sudah mengirim WA permintaan maafan. Isinya adalah kurang lebih, Mbak Angel, dari hati yang paling dalam, nurani yang paling dalam, tolong jangan laporkan saya. Saya minta maaf karena saya punya keluarga dan saya hilaf dan saya terbawa dengan situasi pada saat itu, dan saya juga harus mengikuti kemauan mereka. Artinya kalau orang sudah meminta maaf kan artinya apa? Memang mereka sudah mengakui salah kan? Gitu kan. Nah tapi kan ini saya nggak mungkin ngomongin ini loh mereka begini-gini, bukan saya. Saya nggak perlu press con, saya nggak perlu menceritakan apa. Buat saya yang terpenting adalah pihak kepolisian mengetahui semuanya. Biar nanti pihak kepolisian yang menentukan. Berikanlah kebebasan kepada pihak kepolisian bekerja. Jangan didesak jangan dengan menciptakan opini. Setiap hari maunya press con, setiap hari membicarakan ABC tentang menjelekan saya. Tujuannya ya itu yang tadi saya bilang, supaya masyarakat melihat bahwa dia ini nggak salah, dia ini dijolimi, dia ini begini, dia ini begitu. Sementara saya kan korban, bukan korban saya aja. Sebelum dengan saya, korban yang lain kan banyak loh. Dan harus mereka sadari, dia ini sekarang ini masih dalam tahanan luar. Kemarin diberikan penangguhan itu karena pertimbangan hakim, mungkin nggak tahu pertimbangannya apa, sehingga diberikan penangguhan. Penangguhan ini bukan berarti dia bebas, tetapi kalian lihat, dia masih status terdakwa saja, diberikan penahanan luar ini, masih aja ada kan yang dia lakukan. Contoh, ada ibu-ibu kemarin tagih hutang di mobil, tarik-tarikan. Ini kan harus hati-hati, orang lagi tahanan luar, harusnya dia jaga sikap. Terus yang berkali-kali yang dilakukan adalah memfitnah saya dengan aparat, dengan pihak kepolisian. Ini kan luar biasa jahatnya. Mereka ini mengerti hukum, tapi mereka menjatuhkan martabat kepolisian. Walaupun mereka tidak berani secara lantang, tapi arahnya ke sana. Contoh, dia mengatakan saya dipanggil kepolisian lalu saya mangkir, dia bilang terus saya tidak hadir, padahal tidak ada panggilan kedua. Sebelum panggilan itu datang, saya sudah menyerahkan bukti-bukti apa yang mereka laporkan terhadap saya. Karena apa yang saya bicarakan di YouTube saya itu, vlog saya itu semuanya klarifikasi. Selalu ada tulisan klarifikasi 1, klarifikasi 2. Artinya apa? Artinya, namanya orang klarifikasi artinya itu kan pernah dituduhkan kepada saya. Pada saat orang menuduh kita, kalau kita merasa kita tidak bersalah, ya saya tunjukin dong bukti-bukti itu. Ini loh buktinya, ini loh buktinya. Dan itu bukti sudah diserahkan di kepolisian, ke penyidik. Ini lagi berjalan. Sudah kita kumpulkan semuanya. Foto, chat dari keluarganya masih saya simpan. Dan juga laporan dari Farhad Abbas yang dulu tentang keluarga mereka. Ini kan sebelum mereka menikah dengan Vicky menikah dengan saya, korban yang lain kan banyak. Laporan mereka kan juga banyak. Berarti kan saya nggak fitnah, yang saya bicarakan fakta. Dari mana ada unsur fitnah? Gitu. Nah ini saya sudah buktikan di kepolisian, dan saya biarkan polisi nanti yang bekerja lah gitu. Tapi apa? Begitu saya syuting, dia bilang saya mangkir. Harusnya mereka cek dulu dong ke sana. Bilang saya mangkir, terus mereka juga mengatakan saya dapat istimewa dari polisi sehingga saya dikawal oleh pihak kepolisian. Ya kamu lihat sendiri, itu bukan polisi, itu kan manajer saya. Ya kan? Nih tadi yang kamu ngobrol dengan dia gitu. Arti itu kan satu kebohongan, fitnah yang mereka sengaja untuk menggiring opini. Karena ini loh, saya ini nggak mau bicara terlalu banyak sebenarnya karena capek dengan mereka ini gitu. Karena mereka tuh pintar sekali membentuk opini, membuat netizen menyerang saya, memfitnah pihak aparat gitu kan. Yang mereka butuhkan ini opini sebenarnya, benar atau enggak itu
nomor kesekian, yang penting dia bentuk dulu opini kayak gitu untuk menyerang saya kan gitu kan. Tapi ya tadi kembalikan lagi, saya orangnya stay fokus. Saya yakin aparat kita semuanya bekerja berdasarkan bukti dan saksi, bukan opini. Itu yang kabarnya Mbak Angel juga dilaporkan balik mengenai pencemaran nama baik, gimana tanggapannya Mbak? Sempat dengar nggak sih itu? Yang semalam. Sekarang saya mau tanya sama kalian semuanya, itu kan bukan SP3. Berdasarkan apa dia laporkan saya? Justru itu kan kebohongan. Dia berbohong, surat dari kepolisian, itu SP3, itu bohong. Yang benar adalah itu surat pencabutan saya yang mencabut. Setelah saya mencabut, polisi berhak untuk memberitahuan kepada mereka. Bukan berarti polisi yang menghentikan loh. Polisi tidak bisa menghentikan juga, karena itu kan saya yang lapor. Dan ini belum gelar perkara. Dari mana bisa SP3? Saya aja yang nggak ngerti hukum aja paham kok perjalanan ini. Kok mereka yang ngakunya pengacara hebat, klien hebat, kok bisa berbicara seperti itu? Gitu loh, saya agak bingung sih gitu ya. Tapi ya itulah tujuan mereka dari awal. Mereka berhasil menciptakan opini, berhasilnya hanya di netizen.